Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Etika Profesi Humas. Dan sekarang kami ingin mewawancarai dengan tema tenaga kesehatan. Baiklah, kami bersama narasumber. Nama saya Ida. Profesi saya bidang makan. Baiklah, dengan Kak Ida, aku mau nanya nih, boleh gak sih ceritain gimana pengalaman kakak singkat aja kalau bisa selama menjalani profesi bidang ini, Kak? Untuk pengalaman selama ini ya, itu kurang lebih ada suka dan duka karena kan kita panggilan jiwa ya, melayani dari usia dari hamil, terus kemudian hamil, terus melahirkan sampai menopause gitu. Terus di situ juga banyak suka dan duka dan banyak resikonya ya, karena kita terjun langsung menghadapi dengan dua nyawa sekaligus gitu. Kita kadang juga hati-hati dan dukanya itu kebanyakan kita sudah itu kerja 24 jam ya, waktunya itu sangat panjang kalau di kesehatan. Kalau menurut kakak nih, apa sih prinsip etika yang paling penting dalam menangani pasien, Kak? Untuk prinsip paling penting menangani pasien itu kita ya pertama aman, terus kemudian itu juga harus profesional terhadap apa tindakan yang kita lakukan, karena kita fokus kepada nyawa. Kalau ini, Kak, seberapa bebas sih, Kak, dalam kakak mengambil keputusan buat pasien ini? Terus kalau misalnya kakak ambil keputusan nih, apa tanggung jawab terbesarnya, Kak? Kalau untuk keputusan itu kita sangat terbatas ya, karena semua itu kan tergantung diagnosa dan lain-lain. Terus kemudian kalau misalkan tanggung jawab besar apa yang kita lakukan, ini tanggung jawabnya ya tindakan apa yang kita berikan kepada pasien itu semua atas tindakan tanggung jawab kita gitu. Terus kakak pernah nggak sih, Kak, dilema antara milih keinginan pasien sama tindakan medis yang seharusnya dijalani? Misalnya nih kayak pasiennya harusnya ditindak ini, tapi pasiennya nggak terima gitu loh. Sering sekali. Seperti dia itu resiko ya, contoh kalau di dunia kebidanan itu dia masalah KB yang pertama resiko ya. Terus kemudian kan dia usia biasanya ya, usia itu usia 35 ke atas itu sudah resiko, tidak boleh untuk hamil lagi. Terus kemudian sekarang itu yang terbaru itu penyakit seperti masalah rahim, karena sekarang kan makanan itu macam-macam, jadi banyak makanan gitu kan, jadi sekarang sudah banyak resikonya sudah besar, jadi kebanyakan yang harus steril lebih awal di usia muda, di bawah 35. Asik, Kak, itu sih kalau buat ya. Bisa diceritakan kakak pengalaman etika yang paling beresiko terjadi di bidang medis? Pelanggaran etika yang paling beresiko terjadi di tenaga medis gitu. Itu pelanggaran biasanya itu yang mengkhawatirkan ya, yang mengancam jiwa pasien biasanya ya, seperti malpraktek. Terus kemudian kita sekarang kan banyak kasus-kasus yang tidak bisa menjaga privasi pasien, seperti banyak kejadian entah kita yang sekarang ini tidak bisa menjaga privasi gitu ke pasien gitu, yang untuk yang tindakan-tindakan yang sangat berisiko. Iya. Menurut kakak, bagaimana cara menjaga kepercayaan pasien agar tetap percaya kepada tenaga medis? Kalau kita itu biasanya menggunakan terpetik itu informasi biasanya itu yang kita harus punya rasa empati, terus kemudian komunikasi secara aktif gitu. Terus kemudian juga pastinya kita juga selalu menggunakan 5S biasanya, senyum, sapa,
salam, pastinya sopan dan santun, dan bisa menjaga itunya pasien untuk menjaga privasi pasien gitu. Menurut kakak bagaimana sih kasus yang tentang pasien yang menggunakan BPJS tidak dilayani sedangkan pasien yang membayar secara umum diprioritaskan? Menurut saya ya sebenarnya itu kembali lagi ke kebijakan rumah sakit ya. Rumah sakit itu mempunyai kebijakan sendiri. Kalau untuk tenaga medis di rumah sakit kita sebagai pelaksana itu hanya mengikuti aturan dari rumah sakit gitu. Biasanya kalau misalkan kita masuk ke UGD itu pasti yang diprioritaskan bukan masalah BPJS atau yang umum. Jadi situ kan banyak itu line-line, misalkan warna merah, warna hijau, warna kuning gitu kan. Nah, itu kita kalau masuk ke situ tidak melihat dengan beliau itu membayar BPJS atau umum gitu. Mungkin harus cepat ditangani ya. Iya, mungkin kalau misalkan tidak urgent, mungkin itu kembali lagi ke dengan prosedur dari rumah sakitnya. Kalau untuk tenaga medis itu kita hanya mengikuti dari peraturan-peraturan rumah sakit. Aku kan mau ambil dari kisah nyata ya yang saya alami. Waktu itu kan kakek saya stroke lah, udah lumayan urgent sih waktu itu. Nah tapi karena BPJS-nya itu bukan di sini, jadi kayak dari rumah sakitnya itu di over gitu Kak, dianjur ke rumah sakit lain dengan alasan alat tidak memadai, padahal dari sebelumnya juga ada. Nah itu kalau misalnya tanggapan kakak pribadi gimana? Untuk BPJS gini, rumah sakit kan banyak tipenya ya, tipe A, B, dan D. Itu biasanya kalau tergantung kakak waktu itu rumah sakit yang tipe apa. Biasanya yang tipe yang paling rendah itu tipe C, tipe atau D memang tidak memadai. Jadi memang kalau sudah urgensi itu kita dipakai tingkat yang lebih tinggi gitu. Seperti kalau di sini di kabupaten. Kabupatennya sekarang juga tidak tergantung diagnosa itu. Kan diagnosanya apa? Pertama masalah pembuluh darah pecah atau kenapa, nanti memang kita di over ke tempat yang lebih memadai itu, ke tipe-tipe rumah sakit. Tidak semua tipe itu memang ada untuk fasilitasnya kan dari pemerintah dan alatnya pun terbatas. Terima kasih ya Kak untuk ilmu barunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.